Ini klasternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Teman-teman, hari ini White Garden akan menanam sain muskat yang lagi kontroversi. Jadi ada dua sain muskat yang lagi kontroversi. Itu ada sain muskat new dan sain muskat dari Korea. Jadi ini dua sain muskat yang saya tanam bersamaan. Nah, ini mudah-mudahan akan cepat berbuah di White Garden. Sebelumnya kita juga udah pernah tanam sain muskat di White Garden dan sudah berbuah juga dan buahnya besar. Nanti kita akan lihat juga buah apa sain muskat yang sebelumnya. Nah, tapi kita akan membahas dua sain muskat ini. Dan ini lagi kontroversi, lagi banyak perdebatan tentang dua sain muskat ini. Tapi White Garden tidak memikirkan hal itu. Cuman White Garden pengen tanam, pengen membuktikan juga hasilnya seperti apa. Karena White Garden atau saya pribadi sangat suka dengan jenis sain muskat. Nah, di sini kita akan tanam dengan media yang biasa ditanam oleh atau yang diracik oleh White Garden. Ini kita akan persiapkan yang pertama, yang pasti bibitnya kita persiapkan. Bahan yang pertama itu sekam bakar. Jadi sekam bakar ini selalu saya pergunakan untuk memanfaatkan karbon ya. Yang kedua tanah. Jadi saya pakai tanah yang emang fungsinya untuk mengikat unsur hara. Jadi tanah-tanah yang terbaik lah untuk proses tanam. Saya pakai tanah Lembang. Yang ketiga saya pakai kohe kambing yang sudah difermentasi. Jadi ingat ya, kohe kambing yang sudah difermentasi. Jadi media tanam yang saya racik ini tidak proses fermentasi lagi. Karena sumber nutrisinya sudah saya fermentasi sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk mempersingkat proses penanaman. Dan yang keempat saya pakai kapur dolomit. Kapur dolomit untuk menjaga pH tanah. Jadi biar pH tanah itu netral. Jadi kalau anggur itu 5,5 sampai 7. Jadi pH kita pastikan sekitar 5,5 sampai 7. Ya, yang kelima Mycorrhiza. Jadi Mycorrhiza ini yang dibikin oleh White Garden sendiri. Jadi ini pupuk hayati. Jadi selain Mycorrhiza di sini ada kandungan pupuknya, pupuk organik. Jadi saya pakai guano di dalamnya, saya terus serbuk tulang dan bekatul atau dedek. Jadi ini sangat bagus untuk proses tanam awal karena kandungan fosfat dari guano, kandungan proteinnya dari bekatul dan serbuk tulang kalsium, dan serbuk tulang juga kandungan fosfatnya juga tinggi. Dan di sini juga ada Mycorrhiza yang akan membantu akar menyerap nutrisi. Ini bagus banget. Jadi ini untuk kalangan sendiri. Ya, ingat ya, saya tidak tidak diperjualbelikan. Tapi ini untuk kalangan sendiri. Paling nanti kalau teman-teman mau, mungkin nanti ada biaya-biaya yang harus teman-teman persiapkan. Yang keenam, ini ada pupuk organik cair POC. Jadi kalau teman-teman pernah lihat YouTube White Garden sebelumnya, ini saya pergunakan di proses tanam awal untuk mikroorganismenya. Jadi saya membutuhkan bakteri untuk media tanam kita, untuk penguraian unsur hara juga. Ini saya pakai di sini. Ini buatan White Garden juga. Dan yang terakhir saya pakai SS Amopos. Jadi SS Amopos ini kandungan fosfat juga. Jadi kita akan menguatkan fosfat untuk akar di proses tanam awal. Ya, kita langsung aja. Yang pertama di depan aja. Coba ambil tanahnya. Tanahnya 5 boleh. Semuanya juga nggak apa-apa. Di sini kita pakai tanah Lembang.
kita tidak melakukan proses fermentasi, tapi mikroorganisme sudah kita sediakan di media tanam kita. Nah, untuk penanggulangan patogen kita tidak menggunakan furadan, tapi harus dipastikan media yang kita pergunakan sudah steril. Jadi kita tinggal isi nutrisinya, tinggal kita isi mikroorganismenya, insya Allah tanaman kita akan tumbuh subur dan tidak kekurangan nutrisi. Saya lihat kohenya. Ini kohe yang sudah benar-benar sudah dihaluskan dan sudah difermentasi. Jadi mudah-mudahan sih sudah aman. Jadi patogen dan mungkin jamur-jamur mengganggu yang masih ada di media pun akan kita sudah ada mikoriza penanggulangan jamur, dan ini untuk bakteri-bakteri yang tidak baik. Adis. Kue kambing kita pakai setengah bagian, jadi setengah dari tanah. Terus lagi. Oke. Tabur dengan kapur dolomit. Sekamnya. Sekamnya setengah bagian. Ya, cukup. Untuk pengadukan di awal, saya akan menggunakan bakteri atau saya menggunakan POC. Jadi satu gayung itu saya pakai satu tutup botol. Ini Bang Yayan yang membantu saya di White Garden, asli dari Kuningan, jadi orang Sunda. Istrinya orang mana? Istrinya orang Papua. Hah? Jawa, istri orang Jawa. Iya. Jadi sini yang kita butuhkan untuk media adalah porositas. Jadi sekam bakar akan kita tambahkan jika porositasnya masih kurang, kita akan tambah. Jadi tekstur tanah itu nggak semuanya sama. Jadi untuk penggembur kita perkirakan. Jadi teman-teman kalau nggak punya mikorija bisa nggak? Bisa. Mikorija ini cuman pelengkap. Jadi intinya gimana media tanam itu steril dari patogen. Nanti kalau untuk nutrisi dan lainnya kan kita akan menggunakan pupuk. Tapi sebisa mungkin media yang kita buat itu sudah kaya dengan mikroorganisme. Ya termasuk ini saya cuma pakai M4 dan Yakult. Jadi bakterinya cuma ada Lactobacillus dan Saccharomyces. Mungkin dari situ pun kita sudah membantu lah untuk media tanam kita. Bakarnya. Ya, pertama kita isi batu. Batu ini fungsinya untuk
drainase air, jadi biar nggak ada pengendapan air di pot kita nanti. Jadi saya pakai pecahan hebel. Oke, ya. Ya, jadi kalau teman-teman bisa, ya perbedaan antara Shine Muscat yang new dengan Korea. Jadi ini yang new saya harga sekarang sekitar 2 jutaan bibitnya. Dan itu juga dengan aturan-aturan yang emang untuk menjaga standar di si bibit Shine Muscat ini. Dan kalau untuk yang Korea itu harga sekitar 2,5 juta. Tapi juga kalau proses grafting kalau nggak salah harganya juga sekitar 2 jutaan. Nah di sini, jadi kalau misalnya teman-teman mau, itu ada aturan-aturan yang harus teman-teman sepakatin. Ya ini new Shine Muscat. Ini hasil dari grafting di White Garden. Jadi indukannya sudah ada, sudah lumayan tinggi. Kalau untuk polybag pertama kita buka bagian bawahnya. Dan rata-rata sorry, maaf, saya lupa. Jadi mikorijanya harusnya kita letakkan di bagian bawah. Kita harus letakkan mikorija dulu. Di bawahnya. Oke, nggak usah banyak-banyak, karena mikorija ini makhluk hidup juga. Jadi dia akan berkembang sporanya. Ini sudah terlanjur. Akan sebelum akan sediakan dulu ini 20 liter air kita pergunakan cukup ya, nanti ya siram dulu. Jadi sebelum kita isi penuh medianya, kita siram dulu. Oke, ya ya, ini ya. Sip. Ini. Yuk, lagi. Kedua, ini yang dari Korea. Ya. Ya. Sip. Jalan dulu.
Kasih dulu ya. Ini. Oh. Ya, setengah bagian sebelum kita turunin medianya, kita siram lagi. Oke, turunin ya. Ini lagi ya. Kita bersih. Ya, Mak. Angkat dulu, Mak. Kita pindahin. Ini, Mak. Ya, ini bibit yang kita tanam tadi. Sain muskat, new sain muskat dan sain muskat Korea. Jadi kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada indukan dari sain muskat, new sain muskat. Ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan cepat hasil dari buahnya. Nah, ini sain muskat yang dibuahkan White Garden, yang ditanam White Garden sebelumnya, di video-video sebelumnya juga ada. Ini klasternya. Ini sengaja di saat pemangkasan tersier untuk bikin tersier baru dia bawa klaster, jadi sengaja dipelihara satu, sisanya buahnya dibuang. Kita akan coba lihat hasilnya seperti apa ya. Sekarang pengumuman pemenang dari komen yang memiliki like terbanyak ini ada di akun Wahyu Rahmadi. Jadi ini 41 like. Jadi komennya kalau menurut saya itu sebagai tempat untuk edukasi dan fun. Maksudnya di situ bisa jadi ruang untuk para pengunjung belajar tentang anggur, mulai menjelaskan tentang pembuatan media, perawatan, grafting dan yang lainnya. Di sela-sela disiapkan tempat untuk bermain anak-anak. Jadi tempat edukasi tapi ada tempat bermain untuk anak-anak. Jadi di saat orang tuanya belajar, anak-anak masih bisa bermain di area White Garden. Ya mungkin itu aja hadiah nanti black pepper. Jadi tinggal di video nanti lihat ada nomornya, tinggal hubungin. Ya mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.